Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep bolu all in one yang super duper gampang banget bikinnya. Bahannya juga sederhana tapi hasilnya lembut, moist, dan enak banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Di sini saya sudah menyiapkan 3 butir telur ayam. Sini saya pakai ukuran sedang. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh emulsifier. Di sini saya memakai jenis SP, setengah sendok teh vanili cair, 120 gram gula pasir, 120 gram tepung terigu segitiga biru. Lalu saya tambahkan 1 saset susu kental manis, dan 1 pack santan instan. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sebentar biar tepungnya tidak berhamburan. Jika sudah, ini akan saya mixer menggunakan kecepatan rendah sampai adonannya itu tercampur semuanya. Nah, jika seluruh adonan sudah tercampur, kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi sampai nanti adonannya itu mengembang putih kental dan berjejak. Jadi kurang lebih kita memixernya selama 5-7 menit. Nah, kalau adonannya sudah mengembang, ini kita matikan mixernya, lalu kita ratakan menggunakan spatula. Ini tujuannya untuk memastikan tidak ada endapan di bagian bawah adonan. Oke, jika sudah tercampur rata, ini selanjutnya saya tambahkan 90 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini saya menambahkan margarinnya sudah dalam kondisi dingin ya teman-teman. Oke, jika sudah, ini selanjutnya kita aduk-aduk kembali. Ini saya mengaduknya menggunakan spatula aja ya teman-teman. Ini kita aduk sampai margarinnya benar-benar tercampur dengan rata dan pastikan tidak ada endapan margarin atau minyak di bagian bawah adonan ya. Nah, udah seperti ini teksturnya. Ini kita sisihkan dulu, lanjut. Ini saya sudah menyiapkan loyang dengan diameter 18 cm. Selanjutnya ini akan saya olesi menggunakan Carlo. Jadi Carlo itu campuran dari 1 sendok makan margarin, minyak, dan tepung terigu yang diaduk-aduk menjadi satu, lalu kita olesi ke seluruh permukaan loyang. Selanjutnya ini adonannya siap dituang ke dalam loyang yang sudah kita olesi dengan Carlo seluruh permukaannya ya. Nah, selanjutnya ini dapat kita aduk-aduk seperti ini atau dihentak-hentakkan, tujuannya untuk memastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan supaya nanti pori-pori si boluk yang kita hasilkan ini bagus. Jika sudah padat adonannya, ini selanjutnya akan saya masukkan ke dalam oven. Oh ya, ini ovennya sebelumnya sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Ini saya masukkan loyang yang sudah berisi adonan ke dalam oven. Ini kemudian akan kita panggang. Di sini saya menggunakan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Kita panggang kurang lebih selama 35 menit. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 35 menit, ini selanjutnya kita tes tusuk dulu ya untuk udah memastikan apakah kuenya sudah matang atau belum. Teman-teman bisa menusuknya aja menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, kalau tidak ada adonan yang menempel, artinya si bolunya sudah matang. Oke, kita keluarkan. Nah, ini dia bolunya sudah matang. Kita mengeluarkan dari dalam loyang dalam kondisi panas ya teman-teman. Dihentak-hentakkan dulu bagian bawahnya. Lalu kita balik seperti ini saja.
Oke, ini selanjutnya akan saya keluarkan dari dalam loyangnya. Karena tadi sudah dihentak-hentakkan, pasti mengeluarkannya jauh lebih mudah dibandingkan tidak. Nah, ini dia bagian bawah ya, teman-teman bisa lihat kan teksturnya ini moist banget. Nah, juga pori-porinya bagus banget. Nah, ini dia bagian atasnya, keringnya itu pas, warnanya juga kecoklatannya bagus banget. Ini akan saya potong-potong. Teman-teman bisa memotongnya sesuai dengan selera aja. Teman-teman bisa lihat kan bagaimana cara bikinnya ini. Tadi dia cuma dicemplang-cemplung jadi satu, langsung aja di mixer, dipanggang, langsung jadi bolu yang super duper lembut, moist, wangi, dan yang pasti rasanya dijamin enak banget. Ini tuh bolu yang simple tapi rasanya mewah banget. Teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikinnya. Ini juga bolu ini cocok banget untuk jadi cemilan di rumah. Teman-teman bisa nonton TV, sediain teh, kopi sambil nongkrong, sambil ngobrol. Ini asik banget, ini cemilan yang cocok. Bisa juga untuk jadi menu-menu arisan atau jadi bekal anak juga enak banget. Nah, itu dia resep pertama bolu all in one-nya. Ini selanjutnya saya akan bagiin resep kedua, cara pembikinan bolu all in one yang gak kalah enak dan gak kalah lembutnya juga. Teman-teman di rumah penasaran? Yuk tonton videonya. Oke, tahap pertama ini saya akan melelehkan 150 gram margarin yang di steam di atas air mendidih. Teman-teman bisa lihat cara melelehkan menteganya atau margarinnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah leleh, ini kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan 5 butir telur ayam yang dimasukkan ke dalam wadah, lalu tambahkan 150 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya memakai jenis SP ya teman-teman. 1 sendok teh vanili cair. Nah, selanjutnya ini akan saya tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Ini saya menambahkannya sambil diayak ya teman-teman, untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal atau bergerandul. Yang terakhir nih saya tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Ini juga kita menambahkannya sambil diayak ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini kita aduk-aduk dulu agar tepung-tepungnya tidak berhamburan. Setelah itu kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Ini kita mixer sampai semua adonan tercampur dengan rata. Setelah adonan tercampur rata, naikkan kecepatan mixer hingga kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan hingga mengembang, putih, kental, dan berjejak. Oh ya teman-teman, pastikan ini wadah yang kalian gunakan itu bebas dari minyak dan air. Dan pastikan juga telur yang digunakan itu fresh, tidak dari kulkas. Serta pastikan juga SP-nya juga harus kondisi aktif ya, tidak expired, agar adonan tidak gagal mengembang. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini akan saya tambahkan pewarna hijau secukupnya. Nah, ini akan saya aduk-aduk, saya campur menggunakan spatula aja teman-teman. Nah, jika warnanya sudah tercampur rata, selanjutnya di sini akan saya tambahkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi. Ini pastikan ya, margarinnya ditambahkan dalam kondisi sudah dingin. Nah, ini akan saya tambahkan. Ini margarinnya 150 gram itu beratnya sebelum dilelehkan ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya aduk-aduk sebentar saja menggunakan spatula. Ini pastikan ya semua bahan benar-benar tercampur dengan rata, tidak ada lagi cairan atau margarin yang mengendap di bagian bawah. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan loyang yang dengan diameter 22 cm. Ini akan saya olesi dengan margarin seluruh permukaannya. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara mengolesinya di video ini ya. Selanjutnya tuang semua adonan ke dalam loyang. Jika semua adonan sudah dituang ke dalam loyang, selanjutnya ini kita ratakan dulu adonannya dengan cara diputar-putar menggunakan tusuk sate seperti ini. Ini juga untuk memastikan tidak ada gelombang udara yang terperangkap dalam adonan. Dan ini kita ratakan, selanjutnya siap untuk dipanggang. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam oven. Ini sebelumnya ovennya sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman. Ini adonan akan saya panggang menggunakan oven dengan suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih selama 45 menit. Nah, setelah 45 menit
Ini kita coba tes tusuk dulu untuk memastikan apakah si kuenya sudah matang atau enggak. Jadi kalau teman-teman pas nusuk itu tidak ada adonan yang menempel di tes tusuknya, artinya ini kue bolunya sudah matang. Ini selanjutnya kita angkat, kita keluarkan loyangnya dari dalam oven. Nah ini selagi masih panas kita hentak-hentakkan seperti ini. Ini akan saya keluarkan. Ini kita mengeluarkannya dengan cara dibalik ya teman-teman. Nah ini dia bagian bawahnya, cantik banget kan teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ini kayak mana nih teksturnya nih. Ini aduh bagus banget. Oke ini saya balik dulu, ini akan saya potong. Ini bisa dipotong sesuai dengan selera ya. Teman-teman bisa lihat kan dari tampilannya, ini kuenya cantik banget, warnanya juga bagus banget. Ini juga kelihatan dari bentuknya kue ini sangat enak, dan dari cara motongnya juga kelihatan kan bagaimana lembutnya. Teman-teman di rumah, ini akan saya coba dekatkan. Nah ini dia permukaannya bagus banget. Ini dia bolu all in one yang bikinnya gampang banget tapi rasanya sangat enak banget. Nah ini teksturnya juga lembut banget. Nah teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu all in one yang super duper enak banget, tapi bikinnya ini sangat mudah, bahannya juga sederhana, cemplang-cemplung jadi satu, langsung hasilnya kue bolu yang sangat recommended. Ini nih cocok banget untuk jadi ide cemilan di rumah, untuk ide jualan atau menu arisan. Pasti kalau teman-teman di rumah hidangkan ini bareng teh atau kopi dijamin jadi rebutan banget. Oke lanjut, ini saya akan bagiin resep ketiga bolu all in one yang dijamin juga ini enak banget. Teman-teman di rumah penasaran? Yuk simak videonya. Tapi jangan lupa ya, saya udah nge-share banyak banget video. Saya mohon untuk tetap di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terus aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Oke, pertama-tama di sini saya sudah didihkan air, lalu saya akan steam 150 gram margarin. Ini supaya semakin cepat lelehnya, bisa sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Ini kita lelehkan sampai semua margarinnya itu larut. Nah jika margarinnya sudah larut, ini kita matikan kompornya, lalu kita sisihkan dulu. Ini kita diamkan hingga dingin ya. Oke, selanjutnya akan saya bikin adonannya. Di sini saya sudah siapkan 3 butir telur ayam, lalu saya tambahkan 140 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya memakai jenis SP atau teman-teman bisa ganti dengan Ovalet atau TBM. Lanjut ini akan saya tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Nah kemudian ini akan saya campurkan menggunakan mixer. Ini kita gunakan kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman. Ini kita mixer sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Jadi kira-kira ini di mixer kurang lebih selama 7 menit ya. Nah jika adonannya sudah mengembang kental putih dan berjejak seperti ini kita matikan dulu mixernya. Dan selanjutnya ini akan saya tambahkan 160 gram tepung terigu. Di sini saya menambahkan tepung terigunya sambil disaring ya teman-teman. Ini tujuannya untuk memastikan tidak ada nantinya adonan yang bergerandul atau menggumpal. Nah ini kita campurkan dulu tepung terigunya, jadi supaya nanti tepungnya tidak berhamburan, teman-teman bisa aduk-aduk sebentar. Nah kira-kira dia nanti tepung terigunya sudah agak tercampur dengan adonannya, lalu kita mixer. Ini kita mixer sebentar aja, dikira-kira sampai si tepungnya itu tercampur dengan rata ke adonannya.
Nah, jika tepungnya sudah tercampur dengan rata, di sini akan saya saring kembali. Ini tadi sisa tepung terigunya. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan maizena dan setengah sendok teh baking powder. Ini juga kita menambahkannya sambil diayak ya teman-teman. Nah, ini juga kita mixer kembali sampai semua bahan tercampur dengan rata. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau memixer adonan tepung yang bahan tambahannya kering seperti tepung-tepungan, supaya dia tidak berserakan atau berhamburan, jadi diaduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu baru kita mixer sampai semua bahan tercampur dengan rata. Nah, jika dirasa adonannya sudah tercampur dengan rata dan dirasa ini mengembang, bisa dilihat ini udah nggak ada lagi gelembung-gelembung udara di atasnya dan teksturnya udah seperti ini. Ini akan saya rapikan dulu menggunakan spatula. Ini tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh adonan itu, seluruh campuran bahannya sudah tercampur dengan rata. Nah, selanjutnya ini akan saya tambahkan margarin yang sudah kita cairkan tadi. Ini saya menambahkan margarinnya sudah dalam kondisi dingin suhu ruang ya teman-teman. Lanjut, ini kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Ini diaduk-aduk sampai margarinnya tercampur dengan rata. Nah, jika adonannya sudah tercampur dengan rata dan ini teksturnya ketika ditarik dia tidak putus, ini artinya adonannya sudah siap untuk dicetak. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan loyang. Ini sebelumnya sudah saya olesi bagian pinggirnya itu menggunakan margarin dan tepung. Tujuannya supaya tidak lengket ketika kita mengeluarkan si bolunya nanti. Lalu ini kita tuang aja seluruh adonan tadi ke dalam loyangnya. Nah, untuk memastikan tidak ada lagi gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan, ini saya aduk-aduk menggunakan tusuk sate dan saya hentak-hentakkan seperti ini. Nah, jika sudah, ini selanjutnya siap untuk dipanggang. Ini pas sebelumnya ovennya sudah saya panaskan kurang lebih sama 10 menit. Lalu ini kita masukkan ke dalam oven. Ini akan saya panggang kurang lebih selama 35 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah 35 menit ini kita coba tes dulu dia apakah sudah matang atau belum. Ini kita bisa mengetesnya menggunakan tusuk sate. Teman-teman bisa menusuknya di bagian mana aja. Nah, terus lihat kalau tidak ada adonan yang menempel ke tusuk satenya, itu artinya adonannya sudah matang. Lanjut, ini sudah bisa kita angkat dan kita keluarkan dari dalam loyangnya. Nah, iya, ini selanjutnya ini akan kita keluarkan dari dalam loyang. Ini kita mengeluarkannya dalam kondisi panas ya teman-teman. Ini dihentak-hentakkan aja seperti ini. Nah, jika sudah ini lanjut akan saya balik. Nah, ini loyang yang akan saya angkat. Nah, ini bagian bawahnya, teman-teman bisa lihat kan ini teksturnya ini lembut banget. Nah, ini dia bagian pinggirnya, bagus banget kan teman-teman. Lanjut, ini akan saya balik biar teman-teman bisa lihat cantiknya bolu panggang yang satu ini. Nah, ini dia bagian atasnya, cantik banget kan. Ini pori-porinya ukurannya merata banget, ngembangnya juga sempurna, bagian atasnya juga golden brownnya bagus banget. Lanjut, ini akan saya potong-potong. Nah, untuk ukuran pemotongannya ini opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera. Nah, ini akan saya cobain satu dulu. Ini teman-teman bisa lihat dari dekat. Ini teksturnya bagus banget. Kuenya juga lembutnya luar biasa. Nah, ini saya pencet-pencet dia bisa kayak gini, udah kayak spons banget kan kuenya. Nah, teman-teman di rumah sudah lihat kan bagaimana proses pembuatan bolu panggang yang satu ini. Sederhana bukan? Tapi rasanya ini pasti luar biasa banget. Teman-teman di rumah silahkan coba resep yang satu ini, dijamin recommended banget dan anti gagal. Nah, ini dia resep terakhir dari bolu all-in-one kita. Selamat menonton teman-teman, dan jangan lupa untuk dicoba ya resep ini. Oke, caranya di sini saya letakkan 5 butir telur ayam di dalam wadah, lalu saya tambahkan 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP atau teman-teman bisa menggunakan ovalet atau TBM, terus setengah sendok teh vanili cair, seperempat sendok teh garam,
150 gram tepung terigu segitiga biru. Di sini saya menambahkan bahan tepungnya sambil diayak ya teman-teman. Ini tujuannya nanti supaya adonan kita itu mulus dan tidak bertekstur. Nah, lanjut ini akan saya tambahkan 50 ml susu cair. Kemudian ini saya aduk-aduk dulu supaya ketika di mixer tepungnya tidak berhamburan. Setelah diaduk-aduk, lanjut ini akan saya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya itu mengembang putih kental dan berjejak, atau kira-kira dia itu di mixer selama 7 menit. Nah, ini saya matikan sebentar mixernya karena masih ada tepung di dinding-dinding dari mangkoknya kan, supaya dia tercampur rata. Jadi ini saya bantu diaduk menggunakan spatula dulu. Nah, setelah itu ini lanjut saya mixer kembali sampai adonannya mengembang ya teman-teman. Nah, ini dia setelah adonan mengembang putih kental dan berjejak, kita matikan dulu mixernya. Lalu akan saya tambahkan 150 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini margarinnya saya tambahkan dalam kondisi dingin ya teman-teman. Nah, setelah itu ini lanjut kita mixer sebentar aja, kira-kira sampai tercampur aja ya teman-teman. Jika sudah tercampur, ini saya matikan lagi mixernya. Lanjut, untuk memastikan adonan itu benar-benar tercampur rata, ini saya aduk menggunakan spatula ya. Pastikan tidak ada lagi endapan minyak di bagian bawahnya ya, karena nanti bisa adonannya itu bantet. Nah, kalau dia adonannya itu ketika ditarik udah membentuk pita tidak putus, itu artinya adonannya itu sudah siap untuk dicetak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan loyang ukuran diameter 21 cm. Ini akan saya olesi permukaannya menggunakan margarin secukupnya aja, lalu saya balur kembali menggunakan tepung terigu. Teman-teman bisa meratakannya seperti ini ya. Nah, jika sudah, lanjut ini akan saya tuang adonan tadi. Ini kita tuang sampai semua adonannya habis ya. Oke, ini adonannya supaya dia rata dan tidak ada lagi gelembung udara di dalamnya. Ini saya bantu dihempas-hempaskan seperti ini. Lanjut ini akan saya oven. Ini sebelumnya ovennya sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit dan ini akan saya panggang adonannya menggunakan suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 45 menit. Setelah dipanggang kurang lebih selama 45 menit, ini bolunya udah mateng. Ini akan saya keluarkan dia dari dalam oven. Nah, ini dia permukaannya bagus banget kan teman-teman. Warnanya itu bagus banget. Nah, ini selagi masih panas, ini kita keluarkan dari dalam loyangnya. Caranya dihempas-hempaskan dulu seperti ini supaya memudahkan kita mengeluarkan bolunya dari dalam loyang. Nah, jika sudah, ini lanjut akan saya balik aja. Nah, ini kita keluarkan dulu kue bolunya dari dalam cetakannya. Nah, ini dia bagian bawahnya, bagus banget kan teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat lembutnya kan. Lanjut ini akan saya balik supaya teman-teman bisa lihat bagian atas dari bolu all-in-one kita yang satu ini. Nah, ini dia bagian atasnya, cantik banget kan teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini bagian atasnya, pinggirnya, bawahnya bagus banget. Lanjut ini akan saya potong. Nah, kalau untuk potongan ini opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera aja. Nah, dari cara saya memotongnya ini teman-teman bisa lihat kan bagaimana tekstur bolu yang satu ini. Dan teman-teman juga udah bisa nilai kan bagaimana cara buatnya. Cara buatnya itu mudah, bahan-bahannya sederhana, dan rasanya juga dijamin enak banget. Oke teman-teman di rumah, jangan lupa ya cobain resep yang satu ini, karena resep ini cocok banget untuk jadi cemilan di rumah, ide jualan, isian snack box, atau bahkan jadi salah satu, pokoknya nih cocok banget lah untuk digunain di mana aja.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk selalu support dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman pengen dibikinin sesuatu atau pengen tahu resep sesuatu, silahkan komen di kolom komentar. Bye bye.